Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang 3 kata. Apa 3 kata itu? Check it out. Pengalaman ini adalah ketika saya mau mendatangi salah satu rumah teman saya. Kemudian sehari sebelumnya saya memberitahu dia, besok saya samperin kamu deh. Kemudian dia bilang, samperin itu apa? Gitu. Oh, terus saya ngomong, sorry, saya harus switch, saya harus ubah ke dalam bahasa Malaysia gitu. Kemudian saya memberitahu dia, saya besok mau menyinggahi rumah kamu. Maaf, itu apa, kadang-kadang lidah orang Malaysia sama dengan lidah orang Indonesia itu susah diubahnya, tuh susah gitu, karena itu udah kebiasaan. Apalagi yang sudah lahir besar itu misalkan di Malaysia atau di Indonesia, itu mengubahnya susah. Ya seperti teman-teman Malaysia yang ngomong bahwa kata butuh gampang itu jangan dipakai di Malaysia. Ya tapi kadang-kadang keceplosan ya mau gimana lagi. Tapi karena itu saya membuat video ini untuk supaya teman-teman bisa paling nggak bisa melihat apakah sinonimnya gitu. Jadi saling mengerti aja lah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, samper itu adalah suatu kata kerja yang artinya sama dengan jemput. Jadi kalau di Indonesia, kalau begitu kita ngomongin samper dia besok pagi, maksudnya jemput dia besok pagi. Pick him up, besok pagi. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, itu ada kata turunannya, yaitu kesamper, menyamper, atau menyamperi. Nah, yang saya maksud dengan saya samperin, itu maksudnya kata singkatan dari menyamperi. Arti kata menyamperi itu adalah kata kerja yang maksudnya menyamper. Menyamper itu sama. Kemudian arti kedua itu adalah menghampiri atau mendekati. Menyamper ya. Nah, menyamper itu maksudnya mendatangi. Apa artinya kesamper? Nah, itu udah beda lagi nanti artinya. Kesamper itu artinya terkena penyakit atau kemasukan roh jahat. Kayak kesambet. Lu kesambet apa lu gitu kan? Mungkin teman-teman Malaysia bisa memberi contoh ya, atau memberi katanya sinonimnya atau apa kemasukan roh jahat gitu ya. Kemasukan roh jahat itu apa? Kalau kerasukan mungkin ya. Oh ya, kerasukan ya. Teman-teman bisa lihat ya bahwa kata samper itu ada turunannya dan artinya itu bisa agak berubah sedikit begitu. Bahkan saya kayak kesamper itu malah jadi kemasukan roh jahat atau kerasukan ya gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kata samper dikenal di Malaysia? Dari pengalaman saya yang saya sebutkan tadi, itu menunjukkan bahwa di Malaysia kata samper itu tidak dikenal secara luas. Tapi apakah ada kata samper dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Ternyata ada, teman-teman. Kata samper itu dituliskan adalah mengadopsi dari Jakarta, yang artinya, nah di sini kita melihat ya, dia disederhanakan langsung menyamperi, yaitu artinya mendekati dan menghampiri. Dan ini arti menyamper ini sama dengan yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan arti kedua bisa berarti menyinggahi. Ini cukup menarik ya teman-teman, karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata samper itu adalah diambil dari percakapan. Jadi itu bukan dalam bahasa resmi yang digunakan di dalam bahasa Indonesia secara dokumen resmi atau tertulis ya. Karena itu ditulis percakapan. Tapi yang menariknya, di Kamus Dewan, percakapan itu dianggap diserap dari Jakarta. Pengalaman ke-42 itu lebih ke arah ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang memberi komentar di YouTube channel ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, saya tadi menggunakan kata komentar. Kata komentar itu sebenarnya kata yang diadopsi, yang saya tahu ya, itu kata yang diadopsi dari Belanda. Di Indonesia sendiri, arti komentar itu adalah ulasan atau tanggapan atas berita, pidato, dan sebagainya. Kemudian arti yang kedua itu lebih ke arah untuk istilah di komputer. Ya, bagian teks program yang disertakan untuk memudahkan pembuat atau pembaca program untuk memahami perintah yang ada di dalam program. Kemudian ada kata turunannya yaitu berkomentar, ya.
kemudian mengomentari, terus ada pengomentar, terus ada lagi komentator. Nah, itu banyak turunannya gitu ya. Saya iseng, saya cari apakah ada kata komentar di Kamus Dewan. Karena kalau menurut saya, secara logikanya kan tidak perlu ada kan, karena mungkin Malaysia lebih menggunakan kata yang diadopsi dari Inggris, misalkan komen. Kan Inggris kan komen gitu ya. Kemudian atau mungkin Malaysia lebih menggunakan kata yang lebih spesifik, mungkin uraian atau ulasan. Nah, ternyata teman-teman, kata komentar itu ada di dalam Kamus Dewan, dan itu dituliskan serapan dari Indonesia Belanda. Jadi di sini ada membuat komentar, mengulas, mengomentari, mengeluarkan pendapat mengenai sesuatu. Kalau kita lihat bahwa definisi komentar atau kata turunannya itu sama dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kalau memang kata komentar ini sangat jarang digunakan di Malaysia, kenapa itu diserap ke dalam Kamus Dewan? Secara historis, Malaysia tidak pernah dijajah oleh Belanda. Dan mengapa harus menyerap kata Indonesia Belanda dimasukkan ke dalam Kamus Dewan? Saya punya jawaban yang praktis untuk itu, tapi saya akan simpan dulu untuk setelah nanti obrolan di kata atau pengalaman yang ke-43 nanti. Pengalaman ke-43 ini ketika waktu itu saya dengan istri, kita naik sepeda dari Sekincan ke Sungai Besar, kemudian dari Sungai Besar kembali lagi ke Sekincan, karena kita parkir mobilnya di Sekincan. Terus saat pulang, kita mampir ke warung gitu ya. Kemudian salah satu pengunjung yang di sana itu mengatakan kepada saya, "Kamu naik basikal dari mana ini?" Gitu. Saya tahu bahwa di Malaysia, basikal itu adalah derivatif turunan langsung dari kata bicycle, bahasa Inggris. Saya ngerti bahwa yang dia maksud basikal itu adalah sepeda. Di Malaysia, itu kata basikal itu sudah dianggap kata yang menjadi serapan langsung ke dalam bahasa Malaysia. Jadi mereka tidak menggunakan kata kereta angin misalkan gitu ya. Karena kan kalau di bahasa Melayu itu sepeda itu disebut juga kereta angin. Ya, tapi di Malaysia tidak menggunakan kata itu. Kenapa? Ya mungkin karena lebih praktis saja kalau menggunakan kata basikal. Seperti halnya di Indonesia juga definisi sepeda juga kereta angin. Kenapa tidak menggunakan kata kereta angin? Karena tidak praktikal. Indonesia menyebut katanya sepeda. Oke, Malaysia menyebut katanya basikal. Definisi sepeda di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kendaraan beroda 2 atau 3 mempunyai stang. Oke, stang itu handlebar. Kemudian ada tempat duduknya juga dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Sinonimnya adalah kereta angin. Nah, orang yang naik sepeda disebut bersepeda. Sedangkan orang yang profesinya misalkan atlet kayu sepeda itu disebut pesepeda. Pertanyaannya gini. Oke, kita tahu bahwa kata sepeda itu tidak umum atau bahkan tidak digunakan di Malaysia. Karena di Malaysia itu orang menyebutnya basikal. Jadi bahkan kayak ada Tour de Langkawi yang sepeda gitu ya, yang tour itu disebutnya adalah lumba basikal. Ya, atau Tour Basikal Langkawi. Ya, jadi tidak disebutkan Tour Sepeda Langkawi atau Tour Kereta Angin Langkawi, enggak. Disebutnya Tour Basikal Langkawi. Bahkan atlet yang naik sepeda itu disebut pebasikal. Jadi kalau di Indonesia disebut tadi pesepeda, di Malaysia disebutnya pebasikal. Jadi maksudnya atlet yang naik sepeda, atlet yang mengendarai sepeda gitu. Nah, sekarang kembali lagi kita lihat apakah kata sepeda itu ada di dalam Kamus Dewan. Dan itu tertulis bahwa ini serapan dari bahasa Indonesia. Sinonimnya adalah basikal atau kereta angin. Konsisten dengan yang ditulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan semula, bahwa di Malaysia itu tidak menggunakan kata sepeda, tapi menggunakan kata basikal.
Tapi kenapa ada kata sepeda di dalam Kamus Dewan? Jawaban saya secara praktis itu adalah karena penduduk Indonesia lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Sehingga kata sepeda itu lebih banyak dipertuturkan di Asia Tenggara. Oleh karena itu, kata sepeda itu ada di dalam Kamus Dewan. Supaya orang-orang Malaysia idealnya itu mengerti bahwa sinonimnya basikal itu adalah sepeda. Nah, tapi tentunya untuk detailnya hanya Dewan Bahasa dan Pustaka lah yang tahu kenapa mereka memasukkan 3 kata itu, yaitu samper, komentar, sepeda ke dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Teman-teman, selamat menikmati hidangan hari raya. Sehat walafiat selalu. Dadah.